Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa membuat tugas video saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fedria Randa dengan NIM 2522018. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambet Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke materi dari tugas akhir mata kuliah Sistem Basis Data ini. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang SQL, perancang basis data, dan normalisasi. Ada 3 materi yang saya sampaikan pada tugas akhir semester ini. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang SQL atau Structured Query Language. Sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Selanjutnya kita masuk ke pemakaian dasarnya. SQL ini adalah bahasa query standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database atau basis data. SQL memungkinkan kita membaca, menulis, dan mendapatkan informasi dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, SQL ini lebih mudah digunakan daripada bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, PRL, atau Java. Namun untuk kasus yang kompleks, SQL bisa menjadi sulit bagi pemula. Penyataan SQL paling dasar adalah penyataan tentang select atau pilih, yang digunakan untuk menampilkan atau memperoleh data dari tabel. Dengan penggunaan perintah select, pengguna dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk ditampilkan. Secara umum, SQL terdiri dari 2 bahasa, yaitu Data Definition Language atau disingkat dengan DDL, dan Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI atau American National Standard Institute. Selanjutnya kita membahas tentang SQL Statement. SQL Statement adalah perintah atau instruksi yang digunakan dalam SQL untuk melakukan operasi tertentu pada data seperti select, insert, update, dan delete. Selanjutnya SQL Select Statement. Select Statement digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel dalam basis data. Dengan menggunakan select, kita dapat memilih kolom mana yang ingin ditampilkan serta memberikan kondisi untuk memfilter data yang diambil. Selanjutnya itu ada restricting dan sorting data. Dalam SQL, kita dapat menggunakan klausa where untuk membatasi data yang diambil berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, kita juga dapat menggunakan klausa order by untuk mengurutkan kolom tertentu secara naik atau ascending, atau turun bisa disebut dengan descending. Selanjutnya ada kondisi pembanding. Kondisi pembanding dalam SQL
kita dapat menggunakan kondisi pembanding seperti berikut ini. Untuk membandingkan nilai dalam kondisi where. Selanjutnya ada kondisi logika. SQL mendukung penggunaan kondisi logika seperti AND, OR, dan NOT untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam pernyataan where. Selanjutnya ada urutan ascending dan descending. Sebelumnya kan sudah dibahas tadi. Ascending itu adalah pengurutan data secara naik, sedangkan descending itu secara turun. Selanjutnya ada single row function. Ini adalah fungsi-fungsi digunakan untuk manipulasi data dalam satu baris pada pernyataan select. Selanjutnya ada general function. Fungsi-fungsi umum dalam SQL termasuk fungsi agregat, fungsi konversi, fungsi pemformatan teks, dan fungsi pemrosesan tanggal. Selanjutnya ada case. Pernyataan case digunakan untuk membuat logika pemilihan berdasarkan kondisi tertentu. Ini mirip dengan struktur percabangan if-else dalam pemrograman. Selanjutnya ada multiple table. SQL mendukung penggabungan atau join data dari beberapa tabel menggunakan klausa join. Ini memungkinkan kita untuk mengambil data yang terkait dari tabel yang berbeda. Selanjutnya ada group function. Fungsi-fungsi grup ini digunakan untuk melakukan perhitungan agregat pada sekelompok data. Selanjutnya ada tipe dari group function. Tipe dari group function ini dapat digunakan seperti fungsi agregat numerik, fungsi agregat karakter, dan fungsi agregat tanggal. Selanjutnya terakhir ada pembuatan view. View adalah objek base data virtual yang terdiri dari hasil pernyataan select. Bila hanya itu pembahasan dari SQL. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang perancangan basis data. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu perancang basis data, di mana perancang basis data ini diambil dari buku basis data edisi kedua, yaitu penulisnya Raisa Amanda Putri Eskom MTI, di mana buku yang materi yang pertama itu berbeda dari buku yang kedua ini, di mana buku yang pertama tadi adalah penulisnya Muhammad Fikri. Bila kita masuk ke pembahasannya materi kedua ini, perancang basis data. Yang pertama kita membahas tentang pengertian dan faktor perancang basis data. Perancang basis data adalah proses merancang struktur dan organisasi yang optimal untuk penyimpanan, pengolahan, dan pengaksesan data dalam sebuah sistem basis data. Tujuan dari perancang basis data adalah untuk menciptakan skema basis data yang efisien, terstruktur, dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis serta penggunanya. Selanjutnya, ada pula faktor yang harus jadi pertimbangan dalam merancang database. Yang pertama, berapa banyak tabel. Yang kedua, ada keterkaitan atau relasi. Yang ketiga itu ada kolom di setiap tabel. Keempat itu adalah primary key. Yang kelima ada kendala-kendalanya. Baiklah, kita masuk ke faktor yang pertama dulu, yaitu tentang berapa banyak tabel. Dalam berapa banyak tabel ini penting untuk mempertimbangkan beberapa banyak tabel yang diperlukan dalam basis data. Setiap tabel harus memiliki tujuan dan entitas yang jelas. Jadi setiap tabel itu harus memiliki tujuan yang jelas agar mudah dipahami, sehingga pengorganisasian data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Kedua itu keterkaitan atau relasi. Ini juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana tabel-tabel dalam basis data saling terkait atau berhubungan.
Jadi faktor ini harus perlu dipertimbangkan dalam perancang basis data. Hubungan antara tabel dapat berupa hubungan 1 ke banyak, banyak ke banyak, atau 1 ke 1, dimana materi 1 ke banyak, banyak ke banyak, atau 1 ke 1 ini sudah dijelaskan pada video UTS Sistem Basis Data. Relasi ini harus dipikirkan dengan baik agar data dapat diambil dan dimanipulasi dengan mudah. Selanjutnya ada kolom di setiap tabel. Perlu dipertimbangkan kolom apa saja yang perlu ada dalam setiap tabel. Kolom-kolom ini harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis data yang akan disimpan. Jadi kita tuh harus pertimbangkan apa saja sih yang perlu dalam setiap tabel itu, dan kolom-kolom ini tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis data yang akan kita simpan. Selanjutnya ada primary key. Penting untuk menentukan primary key dalam setiap tabel. Primary key ini adalah kolom atau kombinasi kolom yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key ini harus memenuhi syarat unik atau data untuk memastikan integritas datanya. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam merancang basis data. Perlu dipertimbangkan kendala-kendala yang harus dipatuhi. Kendala-kendala ini bisa berupa kendala integritas, referensial, kendala unik, atau kendala lainnya yang membatasi tipe data, panjang karakter, atau aturan bisnis lainnya. Baiklah, itulah pengertian dan faktor dari perancangan basis data. Selanjutnya poin kedua, kita masuk ke masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama ada redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali saja. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan total dan peningkatan ukuran data yang disimpan. Jadi redundansi ini hanya menyimpan satu kali saja. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Selanjutnya yang kedua ada masalah penyimpan data, ada anomali pembaharuan, yaitu beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaharuan atau inkonsistensi saat pembaharuan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbaharui. Ketiga ada anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa seorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan ini tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali seorang mahasiswa ini terdaftar dalam mata kuliah tersebut, baru bisa masuk ke data tersebut. Yang keempat ada anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Itulah masalah penyimpanan data. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu proses perancangan basis data.
Proses perancang base data dapat dibagi ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini itu langkah pertama dalam desain basis data yang memahami data yang akan disimpan, aplikasi yang akan dibangun, dan persyaratan kinerja. Ini melibatkan diskusi dengan pengguna, studi lingkungan operasi, analisis dokumentasi. Informasi ini dikumpulkan untuk mengidentifikasi apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Kedua, ada perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam analisis kebutuhan atau langkah pertama tadi digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Model ER sering digunakan untuk membuat deskripsi yang sesuai dengan cara pemikiran pengguna dan pengembang. Desain ini harus cukup tepat untuk diterjemahkan ke dalam model data yang didukung oleh sistem basis data yang digunakan. Terakhir, langkahnya itu ada desain basis data logis. Dalam desain basis data logis ini harus dipilih DBMS atau Database Management System untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual atau langkah-langkah kedua tadi menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional. Dan oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Baiklah, itu proses perancangan basis data. Dan itu pula penyampaian materi kedua dari saya. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi terakhir atau materi ketiga tentang normalisasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir atau materi ketiga, yaitu tentang normalisasi. Pembahasan ketiga ini masih sama dengan pembahasan kedua, yaitu bukunya Basis Data edisi kedua. Yang penulisnya itu Raisa Amanda Putri Eskom MTI. Bila kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian normalisasi dan istilah dalam teknik normalisasi. Normalisasi ini adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau proses membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali atau keanehan dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Dan selanjutnya kita masuk ke istilah penting dalam teknik normalisasi. Pertama itu ada istilah field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Yang kedua ada kandidat key. Kandidat key ini adalah kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Ketiga ada istilahnya composite key. Composite key ini adalah kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat ada primary key. Primary key ini adalah kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima ada alternate key. Adalah kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Terakhir ada istilahnya foreign key. Adalah kunci
tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Kedua, manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi ini ada 9. Yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Normalisasi mengurangi redundansi data dengan memisahkan ke dalam tabel yang berbeda sesuai dengan aturan normalisasi. Hal ini menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan jumlah baris yang lebih kecil, sehingga menghemat ruang penyimpanan. Manfaat yang kedua itu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat. Karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Dengan normalisasi, tabel menjadi lebih sempit dan jumlah baris yang cocok pada halaman data menjadi lebih banyak. Ini memungkinkan operasi pencarian, pengurutan, dan pembuatan indeks lebih cepat karena data diperlukan dapat diakses lebih efisien. Manfaat yang ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel aslinya. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Keempat, ada pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Hal tersebut memungkinkan operasi pencarian menggunakan indeks menjadi lebih cepat karena jumlah data yang perlu dicari itu lebih sedikit. Manfaat yang kelima ada semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Dengan adanya lebih banyak tabel ini, setelah normalisasi, penggunaan segmen dalam pengaturan fisik data menjadi lebih baik. Hal ini memungkinkan pengelompokan data yang serupa secara fisik sehingga dapat meningkatkan performa akses datanya. Manfaat yang keenam yaitu ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah memodifikasi data lebih cepat. Normalisasi menghasilkan lebih sedikit indeks per tabel karena telah dipisahkan. Akibatnya perintah modifikasi data seperti insert, update, dan delete dapat dieksekusi lebih cepat karena tidak ada indeks yang perlu diperbaharui. Manfaat yang ketujuh yaitu ada sejumlah cache nilai 0 dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Kompaknya basis data dengan sedikit nilai 0 dan redundansi ini mengurangi redundansi dengan membagi ke dalam tabel yang terpisah. Hal ini mengurangi jumlah nilai 0 dan redundansi dalam basis data sehingga membuat basis data menjadi lebih kompak. Manfaat yang ke-8 yaitu ada anomali modifikasi data berkurang. Normalisasi mengeliminasi atau mengurangi anomali modifikasi data seperti insert, update, dan delete. Hal ini membantu memastikan integritas data yang lebih baik dan menghindari ketidakkonsistenan atau kesalahan dalam basis data. Manfaat yang terakhir yaitu secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Normalisasi membantu menciptakan desain basis data yang lebih bersih dan terstruktur. Tabel-tabel yang dipisahkan dengan baik memungkinkan pemeliharaan dan perubahan skema basis data
dengan lebih mudah seiring perubahan kebutuhannya. Jadi, konsep normalisasi yang terdefinisi baik juga mempermudah pemahaman. Itulah manfaat dari normalisasi. Kita masuk ke poin ketiga dari materi terakhir ini, yaitu ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut functional dependency atau ketergantungan fungsional, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Dependensi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada ketergantungan penuh, ada ketergantungan sebagian, dan ada ketergantungan transitif. Yang pertama itu full dependency atau ketergantungan penuh, yaitu menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B ini memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A atau terhadap A. Tetapi B ini tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Misalnya kita memiliki sebuah tabel bernama mahasiswa dengan atribut NIM dan nama. Ketergantungan penuh terjadi ketika setiap nilai NIM ini memiliki hubungan langsung dengan satu nilai nama yang unik. Dalam contoh ini, setiap NIM hanya memiliki satu nama yang terkait, sehingga ketergantungan penuh terjadi antara atribut NIM dan nama. Itulah contoh dari ketergantungan penuh atau full dependency. Yang kedua ada partial dependency, itu ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus dua atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Misalnya, sebagai contohnya, kita memiliki sebuah tabel peminjaman buku dengan atribut ID peminjam, ID buku, dan nama peminjam. Ketergantungan sebagian terjadi ketika ada dua atribut dari ID peminjam yang diperlukan untuk menentukan nama peminjam. Namun, jika salah satu atribut ID peminjam dihilangkan, misalnya ID buku, kita masih dapat mengetahui nama peminjam. Dengan kata lain, atribut ID buku tidak diperlukan untuk menentukan nama peminjam, sehingga terjadi ketergantungan sebagian antara ID peminjam dan nama peminjam. Itulah contoh dari partial dependency atau ketergantungan sebagian. Yang terakhir itu transitive dependency atau ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut, misalnya A, B, dan C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Contohnya itu misalnya kita memiliki tabel karyawan dengan atribut ID karyawan, departemen, dan nama departemen. Jika atribut ID karyawan tergantung pada atribut departemen dan atribut departemen ini tergantung pada atribut nama departemen, maka terjadi ketergantungan transitif antara ID karyawan dan nama departemen melalui atribut departemen. Dalam hal ini, nama departemen adalah transitif
dependensi terhadap ID karyawan melalui departemen. Itulah macam-macam ketergantungan. Yang pembahasan terakhir dari materi ketiga ini yaitu tahapan normalisasi. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tidak normal, yang kedua normal 1 atau disingkat dengan 1NF, yang ketiga yaitu normal 2 atau 2NF, yang keempat itu normal 3 atau 3NF, yang kelima ada normal Boyce-Codd atau BCNF, yang keenam ada normal 4 atau disingkat dengan 4NF, yang terakhir yaitu ada normal 5NF. Kita masuk yang tahapan yang pertama yaitu tidak normal. Tidak normal ini terjadi pada tahap awal basis data yang belum diubah menjadi bentuk normalisasi. Kelompok data yang berulang ini dihilangkan. Norma 1 atau tahapan kedua ini menghilangkan ketergantungan parsial dengan memastikan setiap atribut memiliki nilai tunggal dan tidak ada kolom yang berisi beberapa nilai. Ketiga ada normal 2 atau disingkat dengan 2NF, menghilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan tabel menjadi tabel yang lebih kecil berdasarkan ketergantungan fungsionalnya. Yang keempat ada normal 3 yang disingkat dengan 3NF, yaitu menghilangkan anomali atau keanehan dari ketergantungan fungsional dengan memastikan bahwa tidak ada atribut non-kunci yang berhubungan secara fungsional dengan atribut non-kunci lainnya. Kelima yaitu ada normal Boyce-Codd atau BCNF, menghilangkan ketergantungan multivalue dengan memastikan bahwa setiap atribut memiliki ketergantungan fungsional penuh terhadap kunci utamanya. Yang keenam ada norma 4 atau 4NF, yaitu menghilangkan sisa anomali dengan memisahkan atribut multivalue menjadi entitas tersendiri. Yang terakhir ada tahapan norma 5 atau tahap ketujuh, itu bisa juga disebut dengan tahap terakhir normalisasi yang jarang digunakan. Mencapai dekomposisi lanjutan untuk menghilangkan ketergantungan join dan mempertahankan informasi secara optimal. Itulah pembahasan dari normalisasi. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem basis data, yaitu untuk ujian akhir semester. Jika ada salah kata dalam penyampaian yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.